Ketemu lagi sama aku Nestia Pulina Burginting dengan NPM A1M0210. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat. Yuk kita lihat apa aja. Yang pertama itu ada nativisme. Pada hakikatnya aliran nativisme ini bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seseorang anak. Oleh karena itu faktor lingkungan termasuk faktor dari pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Tokoh aliran nativisme ini adalah Schopenhauer. Nah, dalam teori nativisme ini dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir ataupun bakat. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau sering disebut dengan terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam atau kodrati. Teori ini dipelopori oleh filsuf Jerman yaitu Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai pada tahun 1860 yang beranggapan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrati tidak dapat diubah oleh alam sekitar ataupun pendidikan. Nah, faktor perkembangan dari teori ataupun aliran nativisme ini itu ada 3, yaitu ada faktor genetik, faktor perkembangan anak, dan faktor kemampuan anak. Nah, adapun tujuan dari teori nativisme ini yaitu yang pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Dan yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi di dalam diri seseorang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada empirisme. Empirisme ini adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme ini lahir di Inggris, munculnya di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Pandangan-pandangan mengenai empirisme itu yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstrak yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah suatu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Dan yang keenam adalah empirisme sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Yang ketiga ada idealisme. Nah, aliran idealisme ini adalah aliran yang memandang nilai tetap tidak berubah seperti apa yang dikatakan, baik, benar, cantik, buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Plato dilahirkan di Athena dari keluarga terkemuka dari kalangan politisi. Pada mulanya ia ingin bekerja sebagai seorang politikus, namun kekacauan di negaranya setelah kematian gurunya Socrates telah memadamkan ambisinya untuk menjadi seorang politikus. Kemudian ia beralih ke filsafat sebagai jalan untuk memperbaiki kehidupan bangsanya. Ajaran Socrates sangat berpengaruh pada dirinya. Yang keempat ada materialisme. Aliran materialisme ini adalah aliran yang mengabaikan adanya spiritual. Tidak ada kamus, kitab suci, rasul, atau hari kiamat, malaikat, surga, neraka. Maka tak dikenal juga tentang doa, dosa, tobat, takwa, tawakal, dan sabar.
Konsep-konsep dosa dan tobat, neraka dan surga datang dari agama. Jadi kalau tidak mau dipusingkan oleh hidup ini, urusan dosa dan neraka, tinggalkan saja agama. Begitulah bagi mereka. Yang kelima, ada pragmatisme. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pernyataan-pernyataan seputar kebenaran terlebih yang bersifat metafisik sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat barat di dalam sejarah. Yang keenam, ada realisme. Aliran realisme ini merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu ada subjek yang menyadari dan mengetahui di suatu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Yang ketujuh adalah eksistensialisme. Aliran eksistensialisme ini adalah filsafat yang mengandung segala gejala yang berpangkal kepada eksistensi. Pada umumnya kata eksistensi ini berarti keberadaan, tetapi di dalam filsafat eksistensialisme ini, ungkapan eksistensi mempunyai arti yang khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Yang kedelapan yaitu ada perennialisme. Nah, aliran perennialisme ini merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme ini berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Perennialisme ini adalah lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme ini menentang pandangan progresisme yang menekankan perubahan dan suatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat dan kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Dan yang kesembilan itu ada progresivisme. Progresivisme ini berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman menurut progresivisme ini bersifat dinamis dan temporal, menyala tidak pernah sampai pada yang paling ekstrim serta pluralistis. Menurut progresivisme ini, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan selanjutnya ada rekonstruksionisme. Nah, aliran ini merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme ini ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas adil. Aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kebudayaan yang bercorak modern. Dan yang ke-13 ada rasionalisme. Rasionalisme ini adalah gerakan rasionalis, adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditekankan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Rasionalisme ini mempunyai kemiripan dari segi ideologi dan tujuan dengan humanisme,
dan ateisme. Dalam hal bahwa mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan, keagamaan, atau tahayul. Meskipun begitu, mereka adalah perbedaan antara kedua bentuk tersebut. Yang ke-14 ada komunisme. Komunisme ini adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme ini lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad yang ke-19, yang mana mereka ingin mementingkan individu pemilik dan menyampingkan buruh. Istilah komunisme ini sering dicampur adukan dengan Marxisme. Komunisme ini adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut sebagai Marxisme-Leninisme. Nah, yang ke-15 ini ada kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Yang ke-16 ada postmodernisme. Postmodernisme ini menjadi istilah populer sebagai aliran yang rajin mengajukan protes kepada filsafat. Hermeneutika muncul untuk menjembatani kritik postmodernisme ini terhadap filsafat. Filsafat modern yang dibawa oleh Descartes dianggap melahirkan berbagai dampak buruk di dunia. Di kemudian hari, filsafat modern ini bagaimanapun telah membawa di dunia kepada perubahan yang sangat besar. Yang ke-17 ada naturalisme. Naturalisme ini merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature ini telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Nature ini adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme ini adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud yang di atas, di luar, di dalam. Yang ke-18 ada individualisme. Individualisme ini merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, ataupun sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian kehendak pribadi. Mereka menentang campur tangan luar dari masyarakat negara. Dan ada konstruktivisme. Nah, aliran ini lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Manusia merupakan makhluk individual yang dikonstruksikan menjadi melalui sebuah realitas sosial. Konstruksi atas manusia ini akan melahirkan paham dan intersubjektif. Hanya dalam proses interaksi sosial manusia akan saling memahaminya. Dan ada juga humanisme yang mempunyai riwayat dan pemaknaan yang kompleks. Humanisme ini sebagai sebuah term mulai dikenal dalam diskursus wacana filsafat sejak awal abad ke-19. Istilah humanisme ini baru digunakan pertama kali dalam literatur di Jerman sekitar tahun 1806 dan di Inggris sekitar tahun 1860. Dan ada juga nihilisme. Objek pembahasan dari nihilisme ini adalah dunia supra-indrawi dan hubungannya dengan hakikat manusia. Kalau Allah sebagai dasar dunia supra-indrawi yang menciptakan segala sesuatu itu telah mati, manusia menjadi nihilistik sebab kematian Allah berarti juga manusia kehilangan orientasi nilai di dalam dunia ini. Nihilisme demikian adalah sikap yang tidak percaya pada realitas empirik,
karena segala sesuatu tidak mempunyai arti lagi. Manusia terancam oleh bahaya nihilisme karena semua nilai Kristianinya akan lenyap. Baiklah, demikianlah pembahasan tentang aliran-aliran filsafat. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.